Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 554 Mata Ganti Mata. Apa? Badai meletus di dalam istana tetua. Termasuk tetua Yuan, semua orang berdiri dari tempat duduk mereka. Tuan Muda Qi sudah mati. Jika dia dibunuh oleh Raja Iblis yang tangguh di alam iblis, tidak seorang pun dari mereka akan marah, karena itu hanya berarti bahwa Tuan Muda Qi lemah dibandingkan dengan Raja Iblis, atau mungkin dia hanya kurang beruntung. Namun, dia telah dibunuh oleh manusia, dan ini berarti bahwa manusia itu sama sekali tidak menghormati sekte surgawi. Manajer hebat, kukira kau mengatakan Jiang Chen hanya seorang raja tempur kelas 4. Lalu, bagaimana dia membunuh Tuan Muda Qi? Penatua Yuan mengerutkan alisnya. Aku tidak salah, anak itu benar-benar hanya seorang raja tempur kelas 4. Namun, menurut berita yang baru saja kuterima, Jiang Chen telah menembus ke alam raja tempur kelas 5. Selain itu, dia dan teman-temannya telah merampok semua orang di alam iblis. Lebih dari separuh murid kita telah dirampok oleh mereka, dan siapapun yang mencoba melawan akan lumpuh. Mereka sangat kejam. Dan beberapa saat yang lalu, Jiang Chen membunuh Tuan Muda Qi dengan kultivasi Raja Tempur kelas 5-nya. Kata manajer agung. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, berita yang diterimanya tadi tidak mungkin salah. Meskipun dia tidak suka mengakuinya, dia telah meremehkan Jiang Chen. Aku tidak pernah menyangka ada seorang jenius yang mengerikan seperti itu, mampu membunuh seorang Raja Tempur kelas 8 hanya dengan menjadi seorang Raja Tempur kelas 5. Namun, karena dia memiliki keberanian untuk melawan sekte surgawi, dia harus membayar harganya. Kata salah satu kaisar tempur. Penatua Yuan, kita harus segera ke sana secepatnya. Kita tidak boleh membiarkan anak itu kabur, dan aku yakin dia tahu di mana bisa mendapatkan lebih banyak air suci 9 matahari. Manajer agung berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun kehilangan seorang jenius Raja Tempur kelas 8 bukanlah masalah besar bagi sekte surgawi, jika mereka tidak membunuh Jiang Chen, mereka akan kehilangan muka. Para jenius sekte surgawi pergi ke alam iblis untuk menempa diri mereka sendiri, tetapi pemimpin mereka telah dibunuh oleh seseorang, sementara para murid lainnya dirampok. Jika berita tentang ini menyebar ke publik, itu akan menjadi penghinaan yang mengerikan bagi sekte surgawi. Mereka juga akan dapat mengetahui di mana Jiang Chen menemukan semua air suci 9 matahari miliknya. Karena sekte surgawi telah memutuskan untuk menyerang Jiang Chen, mereka harus menyelesaikan pekerjaan itu. Ayo pergi. Aku benar-benar tertarik melihat kejeniusan macam apa Jiang Chen itu. Sang tetua melepaskan auranya. Dengan goyangan tubuhnya, ia menghilang begitu saja. Setelah itu, semua tetua di istana juga menghilang. Di dalam alam iblis, Tuan Muda Qi telah meninggal, dan tidak ada seorang pun yang berani melawan Jiang Chen. Jiang Chen dan teman-temannya tidak mempersulit orang-orang lainnya. Mereka sekarang terbang menuju tempat dengan penghalang spasial terlemah. Chen kecil, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tiran bertanya. Kita akan meninggalkan tempat ini. Aku khawatir sekte surgawi telah mengetahui tentang kematian Tuan Muda Qi. Kita tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan sekte ini. Setelah kita keluar, kita akan segera kembali ke wilayah Xuan. Jiang Chen berkata. Dia telah menerima banyak keuntungan di wilayah barat, dan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu melawan sekte surgawi. Jadi, tujuan berikutnya adalah kembali ke wilayah Xuan, Provinsi Liang. Dia masih harus menyelesaikan masalah di tempat itu. Bikielo masih tertidur lelap, dan selama dia bisa menemukan saripati darah Vergana Stallion setelah kembali, dia akan bisa membangunkan Bikielo. Tugas ini bisa dianggap sebagai prioritas utama. Ayo pergi, kita akan meninggalkan tempat ini juga. Sialan, perjalanan ke alam iblis ini mengakibatkan kerugian besar bagiku. Bukan saja aku tidak menemukan apapun, aku bahkan kehilangan semua barang milikku. Jangan bahas itu lagi. Ini takdir kita. Orang-orang yang dirampok itu terus mendesah putus asa. Namun, mereka tidak seharusnya tinggal di alam iblis terlalu lama, jadi mereka memilih untuk pergi. Semua murid sekte surgawi memasang ekspresi muram. Aku telah memberitahu sekte surgawi tentang semua yang terjadi di sini. Aku yakin tidak akan lama lagi mereka akan mengirim beberapa prajurit yang kuat ke sini. Pada saat itu, ketiga bajingan itu harus menghadapi kematian yang tak terelakkan. Murid yang menggunakan jimat pesan sebelumnya berkata. Kemudian, ketiganya tiba di tempat di alam iblis dengan penghalang spasial terlemah. Dia mengeluarkan pedang suci surgawi, mengarahkannya ke ruang di depannya dan mengayunkannya dengan kuat. Penghalang spasial itu langsung terkoyak. Dengan goyangan tubuh mereka, ketiganya meninggalkan alam iblis, dan tiba di tempat yang sama saat mereka memasuki alam iblis. Setelah Jiang Chen dan teman-temannya keluar, yang lainnya juga telah meninggalkan alam iblis. Meskipun mereka sangat membenci Jiang Chen, mereka telah belajar dari kejadian sebelumnya. Selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi Jiang Chen tidak akan membunuh mereka.
Lagi pula, jika dia benar-benar ingin membunuh mereka, tidak ada dari mereka yang akan bisa bertahan hidup sekarang. Jadi, mereka tidak takut pada Jiang Chen. Setelah meninggalkan alam iblis dan terbang dalam jarak pendek, beberapa aura yang sangat kuat dapat dirasakan turun dari langit. Sebelum orang-orang ini muncul, mereka telah sepenuhnya menyegel ruang di area ini, menjebak ketiganya. Mereka sangat cepat. Ekspresi wajah Jiang Chen berubah. Orang-orang ini jelas ada di sini untuk mereka, itulah sebabnya mereka memenjarakan ketiganya begitu melihat mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat berikutnya, 6 sosok yang kuat muncul, menghalangi jalan ketiganya. Keenam pria ini adalah pria yang sama dengan para tetua di Istana Tetua. Apa-apaan ini? 4 kaisar tempur, 2 raja tempur kelas 9, mereka benar-benar menganggap kita sangat tinggi. Tyrant tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Jelas, dengan mengirimkan sekelompok prajurit yang begitu tangguh, Sekte Surgawi ingin mereka mati. Dengan kekuatannya dan Jiang Chen saat ini, menghadapi sekelompok orang ini berarti kematian yang tak terelakkan. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, meskipun mereka berhadapan dengan kelompok yang tangguh ini, tidak ada tanda-tanda kepanikan yang terlihat di wajah Tyrant. Faktanya, tidak ada apapun di wilayah barat ini yang benar-benar dapat membuatnya panik. Lihat, mereka adalah para prajurit kuat dari Sekte Surgawi, mereka akhirnya ada di sini. Haha, hebat sekali. Banyak sekali kaisar tempur. Sepertinya mereka sangat menyadari apa yang terjadi di sini, itu sebabnya mereka langsung bergegas ke sini. Ketiga bajingan itu akan menghadapi kematian, dan kali ini, tidak akan ada kecelakaan. Ini luar biasa. Kaisar tempur yang terkenal ada di sini. Tidak peduli seberapa jeniusnya orang itu, dia tidak akan pernah bisa menandingi prajurit yang tangguh seperti itu. Dia telah menyinggung Sekte Surgawi, jadi dia hanya bisa mati. Di belakang mereka, orang-orang yang baru saja keluar dari alam iblis itu sangat bersemangat. Masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi gembira. Ini adalah kelompok yang sangat kuat dari Sekte Surgawi, total 4 kaisar tempur, dan salah satunya bahkan menjadi kaisar tempur kelas 4. Jadi, bahkan jika ketiga orang ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, serta 100 pasang sayap, mereka tetap akan mati. Hanya mereka bertiga. Tatapan mata tetua Yuan tertuju pada ketiga orang itu, lalu dia bertanya dengan suara dingin. Benar sekali, dia adalah Jiang Chen. Manajer agung menoleh ke arah Jiang Chen dan berteriak dengan suara tegas, Jiang Chen, aku cukup baik hati mengizinkanmu untuk berpartisipasi dalam pelatihan dengan para jenius Sekte Surgawi sehingga kau bisa memiliki beberapa kesempatan untuk menemukan beberapa jiwa iblis untuk ditukar dengan pil Yuan Surgawi. Namun, aku tidak pernah berharap kau akan membalas kebaikanku dengan rasa tidak terima kasih. Kau tidak hanya membunuh murid-murid Sekte Surgawi, kau bahkan sampai merampok semua orang. Apa bedanya kau dengan mereka yang berasal dari klan iblis? Sang manajer agung menyamar sebagai orang yang bermoral tinggi dan mengutuk Jiang Chen. Jiang Chen menanggapi dengan mencibir, berharap ia dapat langsung mencabik-cabik wajah sang manajer agung. Orang tua bodoh, jangan menempatkan dirimu di tempat yang begitu tinggi. Kau tahu lebih baik daripada siapapun apa yang telah kau lakukan. Dari luar, Menara Surgawi tampak seperti bisnis yang adil, dan memiliki reputasi yang sangat baik. Namun, kau melakukan segala macam hal kotor dalam kegelapan. Tujuan membiarkanku berpartisipasi dalam misi alam iblis adalah untuk membiarkan Tuan Muda Qi membunuhku di tempat itu, dan akhirnya merampok semua barang milikku. Kau benar-benar tercela. Sayangnya, Tuan Muda Qi itu terlalu lemah, dan akhirnya dibunuh olehku. Pantas saja dia dihukum. Jiang Chen berhadapan langsung dengan manajer agung. Dia tidak takut, karena dia memiliki kartu truf. Jika konflik benar-benar memasuki kondisi yang tidak dapat diselesaikan lagi, dia akan menggunakan jimat sumber kekuatan tempur yang diberikan kepadanya oleh Guru Agung Ranfeng. Apa? Apakah ini wilayah kekuasaan? Aku tidak berpikir Menara Surgawi akan melakukan hal seperti itu. Mereka memiliki reputasi yang sangat baik di wilayah barat. Benar, menurutku itu juga tidak mungkin. Namun, jika apa yang dikatakannya itu benar, siapa yang berani berdagang dengan Menara Surgawi di masa depan? Perkataan Jiang Chen tentu saja telah membawa badai besar bagi semua orang. Banyak orang mulai berdiskusi satu sama lain. Lagi pula, di wilayah barat, Menara Surgawi adalah nama yang sangat terkenal. Banyak orang dan kekuatan memiliki hubungan bisnis yang baik dengan mereka, dan mereka melakukannya hanya karena reputasi Menara Surgawi yang luar biasa. Jika perkataan Jiang Chen ternyata benar, reputasi Menara Surgawi akan hancur total, dan tidak ada seorang pun yang ingin berbisnis dengan mereka lagi. Omong kosong. Jiang Chen, sebaiknya kau tidak memfitnah Menara Surgawi. Kami selalu memiliki reputasi yang sangat baik. Kau telah membunuh orang-orang dari Sekte Surgawi, dan kau mencoba menyeret Menara Surgawi ke dalam insiden ini. Sungguh orang gila yang sembrono. Aku akan menangkapmu sekarang dan memenjarakanmu di Sekte Surgawi.
Manajer Agung marah. Tuan Muda Qi telah gagal menjalankan tugasnya, yang menyebabkan Jiang Chen menyadari rencana jahatnya. Yang perlu dilakukan manajer Agung sekarang adalah menangkap mereka bertiga dan membawa mereka ke Sekte Surgawi. Setelah itu, dia akan punya banyak waktu untuk mencari tahu dari mana Jiang Chen mendapatkan air suci 9 matahari miliknya. Aku peringatkan kau, Sekte Surgawi sebaiknya tidak menantangku. Kalau tidak, kau bahkan tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Jiang Chen mendengus dingin. Sejak awal, dia tidak pernah berniat untuk berkonflik dengan Sekte Surgawi. Namun, jika mereka benar-benar ingin membunuhnya, Jiang Chen tidak akan takut melawan mereka. Anak muda, kau tidak tahu betapa berbahayanya tindakanmu. Kau telah membunuh seorang jenius dari Sekte Surgawi, jadi kau harus membayar harganya. Aku akan menangkapmu sekarang. Penatua Yuan, Kaisar Tempur kelas 4 berkata dengan nada acuh tak acuh. Auranya sedikit bergetar, menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Setelah itu, Penatua Yuan mengulurkan salah satu telapak tangannya, menyelimuti ketiganya. Tyrant dan Tanlang merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka langsung terperangkap, dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Seperti yang diduga, kekuatan seorang Kaisar Tempur bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani, apalagi Kaisar Tempur kelas 4. Selesai. Ketiga orang itu sudah selesai. Kaisar Tempur kelas 4 telah bergerak, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Ini benar-benar membantu melampiaskan kemarahan saya. Meskipun kami tidak dapat mengklaim kembali barang-barang kami, menyaksikan barang-barang kami dirampas juga cukup memuaskan. Setelah melihat Kaisar Tempur kelas 4 secara langsung membuat film, banyak orang menjadi sangat bersemangat. Mereka merasa tidak akan ada lagi kecelakaan kali ini, ketiga bandit ini akan segera menghadapi kematian, dan tidak ada ruang bagi mereka untuk melarikan diri. Kaisar Tempur kelas 4 bukanlah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Qi. Amitabha. Tepat pada saat ini, suara keras terdengar dari kejauhan. Suara itu terdengar setepat anak panah, dan berulang kali bergema di udara, menyebabkan jiwa seseorang bergetar saat mendengarnya.